Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 3 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Kejadian atau 1 Musa pasal 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Dungi di bahen si Abrahama gowarni pamiliani Jahoba zirah, Jahoba manatap. Alanii didok halak rasi rasan waing, didolok ni Jahoba tataponna. Demikian firman Tuhan. Amanginang, ini menjadi kisah ini menjadi satu poin penting dalam kepercayaan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, mengenai iman, bahkan sampai ke Kristenan. Nanti Rasul Paulus juga banyak sekali mengambil contoh-contoh dari kisah perjalanan Abraham ini, bagaimana ketika ia diuji, dicobai, atau kita pakai bahasa apapun untuk itu, yang pasti dia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelih anaknya sendiri, bahkan itu anak tunggal begitu. Dan Abraham menuruti perintah Tuhan. Lalu ketika Abraham melakukannya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu, kemudian Abraham bersiap-siap melakukannya. Dia hendak menyembelih Ishak anaknya, lalu Tuhan kemudian lihat kesungguhannya. Di ayat 12, kemudian Tuhan berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Apa yang Tuhan lihat dari Abraham adalah rasa takutnya kepada Tuhan. Ketika dia ternyata memiliki rasa takut akan Tuhan, ketika dia dicobai atau diuji oleh Tuhan, dia disediakan oleh Tuhan hal-hal yang dia perlukan untuk ibadahnya, untuk persembahannya kepada Tuhan begitu. Untuk peribadahannya, kembali lagi untuk peribadahannya, bukan untuk ego, untuk memenuhi ego Abraham. Bukan sesuatu yang diinginkan Abraham untuk dimilikinya sebelumnya, misalnya harta, jabatan, tanah, atau yang lain-lain yang dimintanya. Tapi ini untuk peribadahan Abraham itu sendiri. Tuhan tadinya minta anaknya karena dia mau, dia punya rasa takut akan Tuhan, dia lakukan itu, tapi ternyata Tuhan berikan jalan yang lain begitu. Kita tidak tahu perasaan seorang ayah, atau mungkin bisa kita bayangkan perasaan seorang ayah ketika hendak mengorbankan anaknya sendiri begitu. Tapi rasa takutnya Abraham sangat besar dan lebih besar. Hingga dia akan lakukan apapun untuk menjalankan perintah Tuhan itu.
Di Amsal kemudian kita akan menemukan firman yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Rasa takut itu terhadap Tuhan berulang-ulang kali dan berkali-kali menjadi poin penting dalam iman Yahudi, iman Israel yang kemudian akan diturunkan nanti kepada orang-orang Kristen. Namun di dalam kekristenan kita akan katakan bahwa kita harus takut serta kasih kepada Allah begitu. Tapi ingat ada poin takutnya di situ, ada poin rasa takutnya di situ. Entah kemudian orang-orang menerjemahkan rasa takut ini adalah dalam hal hormat atau dalam hal ini atau dalam hal ini. Tapi ingat kata dasarnya tetap adalah rasa takut. Yang jadi pertanyaan adalah masihkah kita punya rasa takut kepada Tuhan sekarang? Atau kita hanya punya rasa takut terhadap hal-hal mistis, mitos, tradisi-tradisi, rasa takut yang dimunculkan oleh diri sendiri, ketakutan diri sendiri atas kemanusiaan kita. Kalau aku ngomongku dengan cara seperti ini, Tuhan marah atau enggak? Kalau aku bertindak seperti ini, Tuhan marah atau enggak? Kalau aku lakukan seperti ini, Tuhan marah atau enggak? Masih adakah rasa seperti itu? Perasaan seperti itu bagi kita? Kita dalam melakukan tindakan-tindakan kita adalah dalam rangka takut akan Tuhan. Begitu. Yakinlah, iman Abraham ini menjadi satu contoh penting yang diambil oleh Rasul Paulus kemudian, karena imannya adalah iman yang bertindak begitu. Imannya Abraham adalah iman yang bertindak. Kemudian ini menjadi dikutip, dia punya rasa takut. Dan ketika dia lakukan perintah Tuhan itu, yakinlah Tuhan akan sediakan. Kita seringkali menghindari kata dicobai oleh Tuhan. Begitu. Bahkan orang-orang menerjemahkan kata di dalam doa Bapa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Begitu. Banyak orang yang janggal mengatakannya. Tidak mungkin Tuhan mencobai begitu. Atau apapun kita akan sebutnya, kita kemudian mengambil kata lain, begitu, menguji atau kata-kata yang lain. Tapi ingatlah, ketika kita punya di posisi itu, entah kita dicobai oleh Tuhan, entah kita diuji oleh Tuhan, ingatlah pencobaan itu atas sepengetahuan Tuhan, dan Dia perbolehkan begitu. Itu terjadi. Dan ketika kita bersedia melakukan firman Tuhan, perintahnya di dalam pencobaan itu, di dalam ujian itu, kita tetap punya rasa takut akan Tuhan di dalam ujian itu, dalam pencobaan itu. Yakinlah Tuhan akan berikan apa yang kita sediakan. Akan sediakan apa yang kita inginkan. Akan berikan apa yang kita butuhkan. Begitu. Sekali lagi, dalam rangka peribadahan kita kepadanya. Dalam rangka penyembahan kita kepadanya. Jangan melulu nanti, aku kan sudah punya rasa takut akan Tuhan. Aku sudah melakukan perintah Tuhan. Aku sudah taat kepada Tuhan. Kenapa Tuhan gak berikan aku kekayaan? Kenapa Tuhan gak berikan aku kesehatan? Kenapa Tuhan gak berikan aku jabatan yang kuinginkan itu? Atau sesuatu yang kuminta, cita-citakan itu? Jangan ke situ. Tetapi ini tentang peribadahan dia, hubungan dia dengan Tuhan. Tuhan pasti akan sediakan. Itu yang menjadi fokus Abraham. Itu yang menjadi fokus Abraham. Adalah hubungan baik dia dengan Tuhan, penyembahan dia kepada Tuhan, peribadahan dia, kebaktian. Ingat sekali lagi kata kebaktian itu, kata dasarnya adalah dari kata bakti. Bakti kita kepada Tuhan. Jadi ada pergerakan di sana, ada tindakan di situ dalam iman kita itu. Mari kita pupuk lagi yang mengenang rasa takut akan Tuhan. Dan yakinlah, ketika rasa itu ada kepada kita, dalam ujian, pencobaan apapun kita punya rasa takut akan Tuhan, semua yang kita butuhkan telah disediakan oleh Tuhan. Maka di atas gunung Tuhan akan disediakan segala yang kita butuhkan di dalam penyembahan kita kepada Dia, untuk penyembahan kita kepada Dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas hari yang baik ini Tuhan. Kiranya segala aktivitas kami Tuhan sertai agar berjalan dengan baik penuh sukacita, dan kami dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kepada kami agar kami punya rasa takut terhadap Engkau. Bukan rasa takut terhadap dunia ini, bukan rasa takut terhadap ego kami, bukan rasa takut terhadap kuasa-kuasa keduniawian. Namun biarlah Tuhan di dalam rasa takut kami tetap mengasihi Engkau,
Dan kami yakin dan percaya, Engkau Tuhan telah sediakan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Yang mengenang, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas. Yang senantiasa setia